Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baid Rizal Karima, NIM 2020-11112 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan materi pengukuran besaran listrik. Yang pertama ada pengukuran besaran listrik. Pengukuran merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh besaran yang kuantitatif. Tentunya digunakan alat ukur yang baku. Kemudian ada sifat umum pengukuran dibagi menjadi tiga, yaitu ketelitian atau akurasi, yaitu kemampuan alat ukur untuk menunjukkan hasil pengukuran yang mendekati ukuran sebenarnya. Kemudian yang kedua ada ketepatan dan presisi, yaitu kemampuan alat ukur untuk menunjukkan hasil yang sama pada pengulangan pengukuran berkali-kali. Kemudian yang ketiga ada kecermatan atau resolution, yaitu skala terkecil yang mampu ditunjukkan oleh alat ukur tersebut. Selanjutnya adalah klasifikasi alat ukur berdasarkan sifat aslinya, yaitu yang pertama alat ukur langsung, yang kedua alat ukur pembanding, yang ketiga alat ukur standar, dan yang keempat ada alat ukur kali berbatas, dan yang kelima ada alat ukur bantu. Fungsi pengukuran dibagi menjadi empat, yaitu dapat untuk menggambarkan karakteristik dari suatu objek yang sedang diteliti. Kemudian yaitu dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan riset. Yang ketiga yaitu dapat digunakan sebagai untuk memprediksi hal yang akan terjadi. Kemudian yang keempat ada sebagai pengendalian serta pengembangan mutu. Selanjutnya adalah kesalahan dalam pengukuran, yaitu dibagi menjadi tiga. Yaitu yang pertama ada kesalahan umum atau gross errors yang disebabkan oleh manusia, yaitu salah menafsirkan skala atau settingannya. Kemudian yang kedua ada kesalahan sistematis atau systematic errors yang diakibatkan oleh kesalahan pada alat ukurnya tersebut. Yang ketiga ada kesalahan acak atau random errors. Kesalahan ini tidak dapat diketahui penyebabnya, tetapi meskipun telah diantisipasi semua sumber kesalahannya, jadi kayak random gitu, belum tahu penyebabnya. Kemudian saya akan membahas tentang besaran dan satuan. Besaran merupakan sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan. Besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan atau telah didefinisikan lebih awal. Satuan dari besaran pokok disebut satuan pokok. Besaran pokok dibagi menjadi 7, yaitu pertama panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Berikut satuan dan simbol dari besaran pokok masing-masing. Kemudian yang kedua ada besaran turunan. Besaran turunan merupakan besaran yang satuannya dijabarkan dari satuan besaran pokok, atau bisa dikatakan sebagai turunan dari besaran pokok tersebut. Yaitu besaran turunan dapat dijelaskan sebagai kecepatan, massa jenis, luas, volume, gaya, dan energi. Berikut merupakan satuan dan simbol dari besaran turunan. Kemudian saya akan membahas tentang besaran dan satuan listrik. Yang pertama ada tegangan, arus listrik, hambatan atau resistansi, kemudian ada konduktansi, kapasitansi, muatan listrik, induktansi, daya listrik, energi, dan yang terakhir ada frekuensi. Berikut adalah satuan dan simbol dari masing-masing besaran dan satuan listrik. Kemudian yang kedua saya akan membahas tentang satuan. Satuan merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dalam suatu pengukuran tertentu. Satuan merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh suatu besaran atau syarat tetap yang harus dimiliki oleh besaran. Satuan dibagi menjadi dua, yaitu ada satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku merupakan satuan yang memiliki standar khusus sehingga hasil pengukuran yang diperoleh adalah sama atau seragam. Dalam sistemnya, satuan baku dibagi menjadi dua, yaitu satuan MKS, meter kilogram dan sekon, dan satuan CGS, sentimeter gram dan sekon. Kemudian ini adalah tabel satuan bakunya.
yaitu ada massa, panjang, waktu, kuat arus, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah sel. Berikut adalah satuan MKS dan satuan CGS-nya masing-masing. Kemudian ada satuan tidak baku. Satuan tidak baku merupakan satuan yang tidak ada standar resminya. Misal kayak setiap orang kan beda-beda dalam pengukurannya. Nah, ini dinamakan satuan tak baku. Contohnya itu jengkal, depa, kaki, dan hasta. Yaitu setiap satu jengkal gitu. Kan setiap orang berbeda-beda dalam mengukurnya, maka ini dinamakan satuan tidak baku atau satuan yang tidak memiliki resmi. Dan saya akan membahas tentang klasifikasi alat ukur listrik. Klasifikasi alat ukur listrik berdasarkan sistem kerjanya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama alat ukur penunjuk atau indicating instrument atau alat ukur yang langsung menunjukkan besaran yang diukur. Biasanya menggunakan jarum ya, seperti voltmeter dan ampermeter. Kemudian yang kedua, alat ukur pencatat atau recording instrument yang biasanya mencatat secara terus-menerus hasil dari besaran yang diukurnya. Kemudian yang ketiga ada alat ukur penjumlah atau integrating instrument, yaitu alat ukur yang mengukur jumlah total energi listrik yang dikonsumsinya. Kemudian ada klasifikasi alat ukur listrik berdasarkan prinsip kerjanya. Yang pertama ada alat ukur kumparan putar, yaitu yang bekerja atas dasar adanya suatu kumparan listrik yang ditempatkan pada medan magnet, berasal dari suatu medan magnet permanen. Biasanya digunakan oleh alat ukur arus searah. Berikut gambarnya. Kemudian yang kedua ada alat ukur besi putar, sesuatu alat ukur yang mempunyai kumparan tetap dan besi yang berputar. Alat ukur ini mempunyai karakteristik sebagai berikut. Contohnya itu mempunyai keterikatan yang rendah. Yang ketiga ada alat ukur elektrodinamik atau alat ukur ini mempunyai karakteristik sebagai berikut. Biasanya mempunyai ketelitian yang tinggi. Berikut contoh gambarnya. Yang keempat ada alat ukur elektrostatis. Alat ukur ini bekerja atas dasar gaya elektrostatis sebagai akibat interaksi antara dua elektroda yang mempunyai beda potensial. Berikut merupakan gambar dari alat ukurnya. Kemudian yang kelima ada alat ukur induksi. Alat ukur induksi mempunyai karakteristik sebagai berikut. Contohnya itu tidak terlalu berpengaruh oleh medan magnet luar, menyerap daya yang besar, hanya dapat digunakan pada penggunaan arus bolak-balik. Ini contoh gambarnya. Kemudian yang keenam ada alat ukur kawat panas, terdiri dari sebuah kawat lurus yang panjang yang terdiri dari campuran logam platina dan iridium. Bekerja dengan memanfaatkan konsep pemuaian. Berikut adalah gambarnya. Kemudian saya akan membahas tentang galvanometer. Galvanometer merupakan sebuah instrumen elektromekanis atau alat ukur yang mengetahui atau mendeteksi besaran dan arus yang relatif kecil. Berikut adalah gambarnya. Bagian-bagiannya yaitu yang pertama ada skala, kemudian adanya jarum, kemudian ada saki kemudian yang kelima ada terdapat medan magnetnya. Jenis-jenis galvanometer adalah yang pertama ada tangen, astatik, mirror, dan balistik. Cara kerja galvanometer dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian saya akan membahas tentang ampermeter. Ampermeter merupakan perangkat yang digunakan untuk mengukur besar kuat arus listrik pada rangkaian elektronika. Fungsi ampermeter yang utama adalah mengukur besaran kuat arus listrik yang melewati rangkaian elektronika. Kemudian ada bagian-bagian ampermeter yaitu yang pertama terminal positif dan negatif, batas ukur, skala tinggi dan rendah. Berikut merupakan gambar dari bagian-bagian ampermeter. Kemudian fungsi ampermeter yaitu yang pertama pengukur arus, kemudian untuk mengecek kerusakan listrik. Jenis ampermeter dibagi menjadi dua, yaitu ampermeter AC digunakan untuk mengetahui besar kecilnya arus yang terdapat pada rangkaian listrik AC atau seri. Kemudian ampermeter DC digunakan untuk mengetahui besar kecilnya arus yang terdapat pada rangkaian listrik DC. Kemudian prinsip kerjanya sebagai berikut. Kemudian saya akan membahas tentang voltmeter. Voltmeter merupakan sebuah alat yang ukur yang biasa digunakan untuk mengukur besar tegangan listrik yang ada di dalam sebuah rangkaian listrik. Berikut gambar voltmeternya. Bagian-bagian voltmeter dibagi menjadi 5, terminal positif dan negatif,
batas ukur, setup pengatur fungsi, jarum penunjuk, skala tinggi dan rendah. Kemudian fungsi voltmeter ada 3, mengukur tekanan AC dan DC, mengukur aliran arus listrik, mengecek daya listrik. Jenis voltmeter ada 2, voltmeter analog, yaitu biasanya menggunakan jarum penunjuk. Kemudian voltmeter digital menggunakan tampilan digital yang lebih modern tentunya. Prinsip kerjanya sebagai berikut. Kemudian ada multimeter. Multimeter merupakan sebuah alat pengukur yang digunakan untuk mengetahui ukuran tegangan listrik, resistansi, dan arus listrik. Bagian multimeter seperti skru, pengatur pengatur, jarum penunjuk, saklar selektor, lubang kutub positif dan negatif, saklar selektor polaritas, jarum penunjuk, dan skala. Berikut merupakan gambar dari bagian-bagiannya. Fungsi multimeter adalah mengukur arus listrik, mengukur tegangan listrik, mengukur hambatan listrik. Fungsi AFE atau yang digunakan untuk mengetahui nilai dari faktor penguatan transistor. Kemudian itu mengukur nilai kapasitansi, mengukur frekuensi sinyal. Jenis multimeter ada 2, yaitu analog dan digital. Analog seperti yang tadi, yaitu menggunakan tampilan jarum dan akurasi lebih rendah daripada digital. Digital menggunakan tampilan digital dan akurasinya lebih tinggi dan lebih tepat. Prinsip kerja dari multimeter yaitu sebagai berikut. Saya akan membahas tentang ohmmeter. Ohmmeter merupakan alat atau perangkat yang dirancang untuk membantu melakukan pengukuran terhadap resistansi atau hambatannya. Yaitu ohmmeter dibagi menjadi 2, yaitu ohmmeter analog dan ohmmeter digital. Sama seperti sebelum-sebelumnya, ohmmeter analog menggunakan jarum untuk penunjuknya, kurang akurat daripada ohmmeter digital ya. Kemudian ohmmeter digital merupakan tingkatnya akurasi jauh lebih tinggi daripada ohmmeter analog. Bagian-bagian ohmmeter yaitu ada 1 skru, 2 tombol zero ohm adjust knob, kemudian yang 3 saklar pemilih, ada 4 lubang kutub positif dan negatif, yang kelima probe positif dan negatif. Kemudian ini adalah gambar dari bagian-bagian ohmmeter. Prinsip kerja ohmmeter adalah sebagai berikut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan menggunakan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.